Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ulil Fahri. Oke, ini silahkan jangan lupa nanti kunjungi website saya di mfahri web ID. Kemudian jika ingin bergabung ke grup WA, saya persilahkan juga ya. Jadi kita bisa tanya jawab ya di sana. Oke, saya langsung saja. Ini adalah video yang ketiga tentang CRUD PHP. Saya langsung saja ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini, kita lihat di kelas online saya. Fokus kita adalah tentang CRUD PHP. Oh ya, mohon maaf kalau ada suara gemuruh karena sedang hujan di tempat saya ya. Oke, langsung kita pilih kursus yang online-nya CRUD PHP ya. Oke, ke bawah kan ini overview-nya, kemudian silahkan kurikulumnya. Kemarin video pendahuluan sudah ada ya, menghubungkan PHP dan MySQL juga sudah ada. Sekarang adalah masuk materi yang ketiga, menyiapkan database ya. Ini materi-materi yang akan kita bahas pada kelas CRUD PHP. Saya klik, jika kalian belum melihat video pertama dan kedua, saya sarankan melihat video pertama kedua dulu agar menyambung sampai ke yang materi ketiga ini. Oke, saya klik dulu yang pendahuluan. Oke, ini video yang pertama pendahuluan ya, dan ini video yang kedua. Oke, saya langsung saja sesuai materi kita yang kali ini adalah menyiapkan database. Oke, kita cari contoh sajalah. Misalnya kita cari database apa? Misalnya database tabel sekolah ya. Kita cari yang sederhana saja. Oke, saya coba lihat gambar di sini. Kita cari yang simple. Oke, ini nampaknya simple. Bisa kita gunakan. Oke ya. Kita save image database sekolah. Oke, jadi akan saya tunjukkan, sudah saya simpan. Oke, ini adalah database sekolah yang akan kita gunakan ya. Bisa kalian di sini ada garis-garis seperti ini. Ini menandakan apa? Ini artinya ada relasi ya. Kita lihat sini, nis adalah bergambang kunci seperti ini, berarti menunjukkan adalah primary key dengan tipe data varchar dengan jumlah karakter 20, nama siswa varchar dan 70, tempat lahir varchar 40, tanggal lahir varchar 50, jenis kelamin tipenya anom, bisa kita buat L dan P. Oke, kita lihat di sini ternyata agama berelasi dengan tabel agama. Ini supaya ngapa? Agar mudah ya. Nih, padahal sebenarnya lebih enak kalau kita buat saja langsung kategori agama ya. Sebenarnya maknanya sama, tetapi dengan adanya pemecahan seperti ini, maka ketika ada eksekusi data akan lebih cepat ya. Oke, selanjutnya ada juga relasi tabel tempat lahir di sini ya. Kota maksudnya ya. Jadi kota ya. Kemudian ada juga relasi dengan kelas. Oke, jadi inilah kalau tabel yang akan kita buat ya. Berarti project yang kita buat untuk aplikasi selanjutnya ini selalu berhubungan dengan database sekolah ini ya. Oke, langsung saja saya buat di localhost phpMyAdmin ya. Oke, kita buat misalnya sekolah ya. Kita cek tabel pertama adalah tabel siswa dengan jumlah number field 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat 10 seperti ini. Ini ada nis dengan primary key, kemudian nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir ya, kemudian agama,
nama orang tua, selanjutnya pekerjaan orang tua, selanjutnya alamat, ya, selanjutnya adalah kelas. Oke, ada yang tinggal nih, saya cek dulu. NIS, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, oh jenis kelamin ya, saya tinggal. Oke, tidak masalah, bisa kita masukkan di ujung sini jenis kelamin. Oke, kemudian NIS tipe datanya adalah varchar 20, bisa kita buat seperti ini. Kemudian nama siswa adalah varchar 70, bisa kita buat seperti ini. Kemudian tempat lahir varchar 40, tanggal lahir varchar 50, agama Trinity 4. Oke, nih Trinity 4 nih, berarti sedikit saja karakternya. Boleh juga kalian gunakan ini ya, tidak masalah, karena nanti itu ini maksudnya apa, ini maksudnya merelasi. Ini integer berrelasi dengan tabel agama, berarti kita buat integer juga tidak masalah ya. 4, nama orang tua siswa varchar 70, pekerjaan orang tua varchar 100, alamat bisa kita cari varchar 400 ya, kita buat tag juga boleh. Kemudian kelas juga sama ya, kelas sebenarnya ini bisa kita buat dengan nama varchar atau integer nanti ya. Oke, kita buat ini integer sajalah, kelas dengan tipe data 4. Oke, jenis kelamin bisa kita buat enum ya, enum. Kita buat pakai varchar sajalah, nanti kalian bingung lagi kalau enum. Oke, kita buat coba langsung ini. Setelah database ini kita buat, langsung centang primary key. Oke, di sini NIS itu tidak perlu auto increment. Maksudnya auto increment adalah tabel yang otomatis urutannya misalnya 1, lanjut 2, lanjut 3, 4 dan seterusnya. Tapi di sini primary key-nya adalah NIS. Jadi kita langsung save. Oh, sorry. Please enter varchar increment bisa kita buat 10. Save. Oke, untuk tabel siswa telah selesai. Selanjutnya kita buat lagi tabel agama. Agama dengan 2 ya, ID agama dengan nama agama. Oke, saya buat varchar seperti ini. Ini bisa kita buat ID-nya berapa? 4. Boleh lah integer juga. Varchar 20 juga boleh. Kemudian ini kita buat primary di indeksnya. Kemudian kita buat juga ini auto increment-nya, save. Oke, langsung kita save. Selanjutnya kita coba tabel kelas. Jumlahnya 2 juga ya. Oke. Kode kelas dengan nama kelas. Nama kelas. Oke, saya buat ini integer saja biar tidak error nanti. Nama kelas kita buat varchar 20. Oke, kita buat ini auto increment. Kemudian ini juga primary, silahkan save. Kemudian kita buat sekolah lagi dengan satu tabel terakhir adalah tabel tentang kota. Ya. ID apa nih? Kode kota. Ya, kemudian nama kota. Oke. Selanjutnya bisa kita buat seperti ini. Ini bisa kita buat 4, nama kota varchar 50. Oke. Kemudian kita go primary save. Ya. Cukup sekian untuk pembuatan tabel ya. Jadi saya kira untuk membuat tabel cukup gampang ya. Jadi hanya dengan nik phpMyAdmin ya. Sebenarnya bisa diakses juga menggunakan MSQL seperti ini. Tapi akan memakan waktu.
ya. Makanya kita menggunakan, ya, bisa juga kita menggunakan langsung coding MSQL seperti ini, ya. Lebih baik saya sarankan kita langsung menggunakan localhost PHP My Admin, ya. Di sini di PHP Admin juga kalian bisa mendesain, ya, banyak operasi yang lain seperti ini, designer. Jadi kita bisa mendesain tabel secara relasinya untuk yang tabel yang kita buat ini. Misalnya kita contohkan di sini kode agama, kita buat sini kode kelas saja, kode kelas, ya. Oh, pakai begini dia, create relasi, kode select reference key, oke, agama, select, bentar, oke, bentar, kode ID agama dengan nih agama, oke. Oke, ini harus dalam bentuk indeks juga ya. Oke, sorry, jadi kita buat dulu indeksnya bisa seperti ini. Agama, kita struktur, kemudian siswa maksud saya. Kita strukturkan, kemudian kita centang untuk agama yang kita relasikan, kemudian kelas, apalagi satunya tempat lahir. Oke, kemudian kita buat pilihan indeks. Ntar ini indeks ya, setelah kita centang kita indekkan, berarti ada 3 tabel yang relasi indeks. Oke, sudah jadi indeks, maka di bawahnya juga ada keterangan indeks di sini, indeks. Oke ya, ada 3 tabel indeks. Langsung saja kita buat lagi relasinya, more, designer, ignore all. Oke, saya buat di sini create relasi, kode kelas berelasi dengan kelas. Oke, jadi ya, nih, ini artinya apa? Ketika tabel siswa atau di sekolah ada terdelete, maka di sini juga ikut terdelete. Saya buat lagi create relasi untuk agama, ini on delete bisa kalian pilih atau on update. Oke, relasi. Selanjutnya kita buat lagi terakhir itu adalah relasi tentang kota, tempat lahir ya. Oke. Ya. Ini agak ribut nih karena sekarang sedang hujan di tempat saya ya. Jadi mohon maaf ya. Saya buat lagi. Kita coba tempat lahir. Oh, ternyata tempat lahir error. Mengapa error? Kita cek di sini karena tipe data dari tempat lahir adalah varchar. Seharusnya tipe dari tabel ini adalah integer. Jadi kita edit lagi di sini ya. Sekolah, kita masuk ke siswa, kita masuk ke struktur, tempat lahir, kita ubah change ya, tipe datanya varchar ya, seharusnya integer. Tipe data kita ubah menjadi integer. Kita save. Oke, sudah berubah. Sekarang kita masuk lagi ke designer kita, more, designer, ignore. Saya buat relasi baru, kode kota dengan tempat lahir. Oke. Jadi cukup gampang ya cara membuat relasi di PHP My Admin. Ini sudah ada gambarnya dengan jelas ya, sama dengan gambar yang kita dapat dari Google tadi. Oke, saya kira cukup sekian bagaimana cara menyiapkan database-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya akan membahas tentang membuat program baru. Jadi program baru yang kita buat ini program sekolah.